Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, kenalin nama kakak Kak Firman. Seperti biasa, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah, sebelum ke materi yang akan kita bahas, kakak mau nanya dulu nih ke kalian semua. Apa yang akan terjadi jika kira-kira kalian memencet saklar lampu yang ada di rumah kalian? Pak, lampunya padam. Lampunya nyala. Yap, benar sekali. Lampu di rumah kalian itu akan nyala dan mati. Nah, hal ini dapat terjadi karena di rumah kalian itu terdapat rangkaian listrik. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menebak hari ini kita akan belajar apa? Rangkaian listrik bukan, Pak? Yap, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Atau secara lebih jelasnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat mengetahui jenis-jenis dari rangkaian listrik. Yang kedua, kalian mengetahui persamaan matematis dalam rangkaian tersebut. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan masing-masing rangkaian. Dan yang keempat, yaitu aplikasinya. Pertama, kita akan membahas mengenai jenis-jenis rangkaian listrik dan persamaan fisika yang ada di rangkaian tersebut. Nah, jadi adik-adik, rangkaian listrik itu ada dua macam. Yang pertama, rangkaian listrik seri, dan yang kedua, rangkaian listrik paralel. Nah, meskipun biasanya ada yang ketiga, yaitu rangkaian listrik campuran, yaitu penggabungan antara seri dan paralel. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu rangkaian listrik seri. Nah, adik-adik bisa melihat rangkaian listrik seri itu rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi rangkaian listrik seri itu merupakan rangkaian listrik yang penyusunannya disusun secara berderet-deret dan tidak memiliki cabang. Nah, rangkaian listrik seri ini akan membagi-bagi beda potensial sekaligus akan memperbesar jumlah hambatan listrik. Nah, jadi bisa dibilang rangkaian ini terbilang boros dan jarang digunakan di perumahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan-persamaan dalam rangkaian seri. Nah, yang pertama itu ada arus atau I. Nah, I total atau arus total dalam rangkaian seri itu sama dengan jumlah arus yang digunakan di titik 1, di titik 2, dan titik 3. Atau I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Nah, maksudnya ialah jumlah arus yang digunakan di suatu titik dalam rangkaian seri itu sama dengan jumlah arus yang digunakan secara keseluruhan. Jadi nggak ada perbedaan antara I1 dan I total. Kemudian voltase total Vtot dalam rangkaian seri itu sama dengan penjumlahan di setiap titik, penjumlahan tegangan di setiap titik. Jadi V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, terus ada R, hambatan. Sama seperti tegangan, jadi hambatan total atau R total yang digunakan dalam rangkaian seri itu merupakan penjumlahan dari hambatan di setiap titik. Jadi R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Nah, oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini kita sudah ada soal 4 buah hambatan masing-masing besarnya 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm dan 6 ohm. Dirangkai secara seri dengan kuat arus yang masuk itu sebesar 30 volt. Nah, adik-adik bisa melihat rangkaiannya itu di sebelah kiri, gambarnya di sebelah kiri. Nah, tentukanlah A, hambatan total, B, tegangan listrik yang melalui setiap hambatan, dan C, kuat arus di setiap resistor. Nah, oke, maka kurang lebih penyelesaiannya seperti ini. Nah, oke, pertama-tama kita ketahui dari soal bahwasanya R1 itu 2 ohm, R2 3 ohm, R3 4 ohm, dan R4 itu 6 ohm, serta voltase total yaitu 30 volt.
Oke, nah ingat tadi persamaan-persamaan untuk rangkaian seri yaitu. Nah, maka untuk jawaban pertanyaan A yaitu hambatan total, tinggal kita jumlahin jumlah R ataupun hambatan di setiap titik R1, R2, R3, dan R4. Kita jumlahin serta kita peroleh yaitu 15 ohm, yaitu hambatan total. Nah, terus yang B yaitu tegangan listrik yang melalui setiap hambatan. Nah, kita nggak bisa langsung mengetahui tegangan listriknya sebelum kita mencari tahu terlebih dahulu yaitu kuat arus di setiap resistor. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu yaitu kuat arusnya. Nah, oke, sini terbalik nih. Jawaban untuk yang poin yang B itu merupakan jawaban ke C, pertanyaan C. Dan jawaban C itu merupakan pertanyaan yang B gitu. Nah, berdasarkan hukum Ohm, I total sama dengan I1, I2, I3, dan I4. Oke, ini berarti sama seperti persamaan di rangkaian seri. Nah, dengan menggunakan persamaan tadi dapat dihitung bahwasanya I total itu sama dengan V total tadi 30 volt dan R totalnya kita dapat tadi 15 ohm. Maka kita bagi 30 volt dibagi 15 ohm, kita peroleh 2 ampere. Nah, jadi kuat arus di setiap resistor itu sama, yaitu 2 ampere. Nah, setelah kita peroleh, tinggal kita gunakan untuk mencari tegangan di setiap resistor, tegangan listrik yang melalui setiap hambatan. Maka untuk V1 itu sama dengan I1 dikali R1, yaitu 2 ohm dikali 4 ohm, 2 ampere dikali 2 ohm. Maka kita kaliin, kita peroleh 4 volt. Begitu seterusnya sehingga kita peroleh 6 volt, 8 volt, dan 12 volt. Nah, jadi tegangan di R1 yaitu 4 volt, di R2 itu 4 volt juga, 6 volt, di R3 8 volt, dan di R4 itu ada 12 volt. Nah, kita lanjut ke rangkaian listrik yang kedua, yaitu rangkaian listrik paralel. Nah, adik-adik bisa melihat rangkaian listrik paralel itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi rangkaian listrik paralel itu merupakan rangkaian listrik yang dirangkai secara sejajar dan bercabang. Nah, rangkaian ini berfungsi untuk membagi-bagi arus dan memperkecil hambatan listrik. Jadi ketika suatu rangkaian itu dirangkai secara paralel, maka besar beda potensial pada masing-masing hambatan itu akan sama. Nah, selanjutnya untuk persamaan-persamaan di rangkaian paralel. Nah, yang pertama ada arus di rangkaian paralel, I atau I total. Nah, itu sama dengan penjumlahan dari arus di setiap titik, yaitu I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Nah, dan untuk voltasenya, tegangannya I total di rangkaian paralel itu sama dengan V1, sama dengan V2, dan sama dengan V3. Nah, jadi tegangan di setiap titik itu akan sama dengan tegangan totalnya. Dan untuk hambatannya, rumusnya yaitu 1 per R total, 1 per R itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari rangkaian paralel. 3 buah hambatan masing-masing 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm dirangkai paralel dengan kuat arus yang masuk itu 18 ampere. Nah, teman-teman bisa melihat gambar rangkaiannya itu di sebelah kiri. Nah, tentukanlah A. Hambatan total, B. Tegangan listrik yang melalui setiap hambatan, dan C. Kuat arus di setiap resistor. Oke, kita jawab soal ini. Nah, kita tulis dulu yang kita ketahui dari soal, yaitu R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 itu 6 ohm. Terus, arus total yang masuk secara keseluruhan yaitu 18 ampere. Oke, kita jawab. Untuk pertanyaan A, yaitu hambatan total, berarti kita gunain persamaan yang untuk rangkaian paralel tadi, yaitu 1 per R total, itu sama dengan 1 per R1, ditambah 1 per R2, ditambah 1 per R3. Maka kita peroleh hasil akhirnya yaitu 6 per 6 yaitu 1. Jadi hambatan totalnya yaitu 1. Nah, terus yang B, berdasarkan persamaan yang tadi, persamaan di rangkaian paralel, maka kita peroleh V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, dan seterusnya. Nah, maka kita dapat menghitungnya dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu V total rangkaian itu sama dengan I total dikali dengan R total. Nah, I totalnya itu 18 ampere dikali dengan 1 ohm. Maka kita peroleh 18 volt. Terus yang C, kuat arus listrik di setiap resistor. Maka kita cari untuk tiap-tiap I1, I2, dan I3,
yaitu persamaan I sama dengan V dibagi R. Ya, I1 sama dengan V1 bagi R1 kita peroleh 9 ampere, I2 kita peroleh 6 ampere, dan I3 kita peroleh 3 ampere. Nah, jadi kuat arus di R1 itu 9 ampere, di R2 itu 6 ampere, dan di R3 itu 3 ampere. One eternity later. Ayo adik-adik, kembali kondusif, tenang dan fokus sebelum kita lanjutin pelajaran. Atau enggak gini aja deh. Sebelum kita lanjut, kakak ada games biar kalian tenang kembali. Gamesnya simple. Kalian hanya perlu menjawab pertanyaan kakak, dan bagi yang menang, yang betul kakak kasih hadiah uang 50.000. Nah, gitu. Tenang. Oke. Pertanyaannya gini. Kakak megang 2 buah lampu. Lampunya ini masing-masing dihubungin ke saklar sama baterai. Ini lampu A, lampu B. Lampu A ini, yang ini lampu A, dia nyala terus, nggak mati-mati. Sedangkan lampu B, dia nyala hidup. Nah, pertanyaannya, lampu mana yang duluan mati? Ya, Putra jawabannya. Pak, lampu A. Salah. Hartono jawabannya. Pak, lampu A. Nah, jadi jawabannya, lampu mana yang duluan mati, yaitu kedua lampunya itu akan bersamaan mati. Nah, kenapa? Karena kan lampu A itu cuma nyala terus, dan lampu B juga nyala hidup. Ingat, nyala hidup, bukan nyala mati. Nah, ayo fokus. Kunci game ini yaitu fokus. Biar kalian fokus kembali di pelajaran. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Oke, Tri, silakan bertanya. Saya, Pak, ada pertanyaan. Jadi apa sih, Pak, manfaat serta kekurangan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel? Terima kasih, Pak. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ini berhubungan yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu kekurangan dan kelebihan masing-masing rangkaian. Jadi, baik itu rangkaian seri maupun paralel, dia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, oke adik-adik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, terkait penggunaan saklar dan kabel, bisa dikatakan rangkaian seri lebih hemat jikalau dibandingkan dengan rangkaian paralel. Karena dalam rangkaian seri kita menggunakan lebih sedikit kabel dan saklar untuk merangkai rangkaian. Namun pada rangkaian paralel, biasanya kita membutuhkan lebih banyak saklar dan kabel. Dan terkait kontinuitas komponen listrik, nah dalam rangkaian seri itu jikalau salah satunya padam, maka yang lainnya pun akan ikut padam. Seperti lampu, jika kita menyusun lampu secara seri, jika satu lampunya padam, maka yang lainnya pun juga akan ikut padam. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, jikalau salah satu lampunya itu padam, maka yang lainnya pun akan tetap menyala tanpa adanya gangguan sedikit pun. Terus selanjutnya yaitu kondisi komponen listrik. Jadi dari rangkaian seri, jika misalkan kita menggunakan lampu sebagai komponen listrik yang kita gunakan, maka ke semua lampu itu akan berpijar tidak sama terang. Jadi berbeda-beda, tergantung hambatannya. Sedangkan pada rangkaian paralel, semua lampu itu akan berpijar sama terang. Nah, dan selanjutnya terkait hambatan total, di rangkaian seri itu hambatan totalnya itu lebih besar dibandingkan hambatan terbesar di rangkaian seri. Sedangkan di rangkaian paralel, hambatan totalnya itu lebih kecil jikalau dibandingkan dengan hambatan terkecil yang ada di rangkaian paralel tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu aplikasi dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel.
Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat beberapa contoh ataupun aplikasi dari rangkaian listrik seri. Nah, seperti misalkan lampu tumbler, lampu hias di jalan, lampu untuk perlombaan 17 Agustus, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi dari rangkaian listrik paralel, yaitu lampu lalu lintas. Sistem lampu di rumah kalian itu juga menggunakan sistem rangkaian listrik paralel, dan lain sebagainya. Nah, oke adik-adik, mungkin cukup sekian yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebagai tambahan, mungkin kalian bisa kerjain soal di halaman 102. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ingat jangan lupa belajar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.